Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunun Guntara dengan nomor NIM 052604256, UPBJJ Kota Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini soalnya atau tugasnya yaitu membuat 4 halaman website sebagai berikut, yaitu halaman login, dashboard menu, tracking, kemudian informasi stok bahan ajar. Sebelumnya saya sudah membuat kode pemrogramannya seperti ini. Saya membuat index.html terlebih dahulu, yaitu ini adalah halaman website Enterpoint saya yang saya buat. Halaman ini sengaja saya buat sederhana dengan satu fungsi utama, yaitu langsung mengarahkan user atau pengunjung ke halaman login saya. Halaman login saya menggunakan meta refresh dengan durasi 0 detik, jadi pengunjung tidak akan sadar bahwa mereka melewati halaman ini, kecuali jika browser mereka memblokir redirect otomatis. Sebagai fallback, saya juga menyediakan link manual klik di sini. Kemudian saya sudah membuat kode pemrograman login.html di baris 1 sampai 16. Di halaman ini atau kode ini dimulai dengan meta tag. Untuk responsif, lalu saya hubungkan ke Google Fonts agar tipografi lebih menarik dan file CSS eksternal untuk styling. Custom alert, ini adalah komponen alert custom, awalnya tersembunyi, nanti JavaScript akan menampilkan saat login gagal atau berhasil. Baris 24 sampai 32 ini ada wrapper dan card login. Ini adalah tampilan login utama yang menjadi pusat perhatiannya. Saya kasih efek kelas form office dan animasi fade in agar terlihat modern dan profesional. Demo akun, saya menambahkan kotak demo akun agar pengemudi tahu akun apa yang bisa dipakai untuk login ini. Ini memudahkan testing karena tidak perlu mendaftarkan terlebih dahulu. Form ini menggunakan validasi bawaan browser dengan atribut required. Saat submit, data akan diproses oleh fungsi handle login yang ada di file main.js. Kemudian di baris 60 sampai 308 ini saya menyediakan dua modal untuk lupa password dan registrasi. Modal ini muncul atas halaman tanpa pindah halaman, memberikan pengalaman pengguna yang lebih mudah. Di sini baris 110 dan sampai 114 saya hubungkan file JavaScript eksternal data.js untuk menyimpan data sementara, main.js untuk logika interaksi seperti login, modal dan alert custom. Kemudian saya membuat dashboard.html di sini. Di baris 1 sampai 17 ini halaman dashboard utama yang muncul setelah user berhasil login. Struktur dasarnya sama dengan halaman login menggunakan font inter dan file CSS yang konsisten. Kemudian baris 18 sampai 22 ini adalah fungsinya sama seperti login HTML, alert custom untuk menampilkan notifikasi, misalnya logout berhasil. Jadi ada pemberitahuan logout berhasil. Di sini ada layout konten utama dengan display flex sidebar kiri dan kanan. Kemudian animate fade, efek fade in saat halaman dimuat. Kemudian dari baris 25 sampai
46 ini, sidebar ini adalah pusat navigasi. Pusat navigasi menu yang aktif, tanda kurung itu dashboard utama. Saya kasih kelas aktif sehingga tampilannya berbeda. User bisa klik menu lain untuk pindah halaman. Baris 47 sampai 67 ini saya kelompokkan menu laporan terpisah untuk memudahkan user. Ada monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan history transaksi. Ini menunjukkan bahwa website saya memiliki struktur yang terorganisir. Baris 69 sampai 72 ini adalah tombol logout. Jadi fungsi tombol logout menghapus data session atau login, menampilkan alert atau tanda logout berhasil, mengalihkan ke halaman login. Kemudian di baris 74 sampai 89 ini main content area, yaitu toolbar ini memiliki dua fungsi: menampilkan sapaan yang dinamis yang berubah berdasarkan waktu lokal, misalnya pagi, siang, sore, dan profil user. Sini baris 91 sampai 118 ini adalah widget yang menampilkan ringkasan data sistem. Saya kasih efek animate slide dengan delay berbeda 0,1, 0,2, 0,3 detik, sehingga munculnya bertahap dari kiri ke kanan. Ini membuat tampilan lebih dinamis. Angka 1245, 56, kemudian 890 saat ini masih statis, tapi nanti bisa dihubungkan ke database. Dari nomor 120 sampai 131 informasi penting, yaitu saat ini bersih sambutan dua tombol aksi cepat ke fitur utama cek stok dan tracking. Saya letakkan di dashboard agar user langsung bisa mengaksesnya. Dari 133 sampai 145 ini barisnya. Setelah halaman selesai dimuat, saya jalankan 3 fungsi penting, yaitu check out untuk keamanan. Jika ternyata user belum login, langsung saya alihkan ke halaman login. Kemudian update greeting untuk menyesuaikan sapaan dengan waktu. Kemudian display user info untuk menampilkan nama user yang sedang login di toolbar. Tracking HTML. Di baris pertama sampai 17 ini sama seperti halaman sebelumnya. Tracking.html menggunakan struktur yang konsisten, font inter untuk tipografi modern, dan file style.css untuk styling terpusat. Kemudian dari baris 24 sampai 68 ini itu layout utama dan sidebar. Sidebarnya konsisten di semua halaman, yang membedakan hanyalah menu mana yang diberi kelas aktif. Diisi menu tracking yang aktif sehingga user tahu berada di halaman mana. Baris 70 sampai 82 ini yaitu main content area, top bar. Fungsinya seperti dashboard, menampilkan sapaan dan profil user. Kemudian di sini ada 84, baris 84 sampai 95. Ini adalah form pencarian utama atau pencarian DO. User memasukkan nomor DO, lalu klik cari di sini. Kemudian fungsi handle tracking search akan dipanggil untuk mencari data pengiriman. Contohnya 202.300.1234, format DO yang benar seperti ini. Kemudian
dari baris 97 sampai 101. Ini ada tracking result. Di sini ada kelas D-non, yaitu kelas CSS yang membuat elemen tersembunyi. Kemudian display non, kenapa disembunyikan? Karena baru pertama kali dimuat, belum ada hasil pencarian. Hasilnya akan muncul setelah user mencari DO. Kemudian di sini di 102, baris 102 sampai 107 ada header tracking, itu berisi track name, nama mahasiswa, produk pemilik paket, kemudian track DO, nomor DO yang dicari, kemudian track status batch, status pengirimannya. Kemudian di 109 ini baris 109 sampai 131 di sini terdapat ekspedisi, yaitu nama kurirnya atau nama ekspedisinya, itu seperti JNE, pos atau si cepat, kemudian tanggal kirimnya juga, tanggal paket yang dikirimkan, kemudian total biaya pengirimannya berapa, seperti itu. Kemudian sini dari 133 baris 133 sampai 140 ini dari riwayat perjalanan. Bagian timeline ini akan diisi secara dinamis oleh JavaScript setiap kali user mencari DO. JavaScript akan membuat daftar riwayat perjalanan paket, misalnya paket diterima di kantor pos, atau dalam perjalanan ke kota tujuan, atau paket sampai di tujuan. Ini timeline ini dibuat dengan manipulasi DOM. Dari baris 141 sampai 150 ini ada empty state, berfungsi tampilan awal saat halaman pertama kali dimuat atau saat nomor DO tidak ditemukan. Itu empty state ini adalah tampilan default saat halaman baru dibuka. User akan melihat pesan belum ada pencarian. Dengan ikon paket, begitu user mencari DO, empty state akan disembunyikan dan tracking user akan ditampilkan. Ini memberi feedback visual yang jelas kepada user. Kemudian di sini saya membuat stok HTML juga. Di stok HTML ini di baris pertama sampai baris 17 atau 16 ini semua sama seperti halaman sebelumnya. Font inter dari Google Font, CSS terhubung ke CSS atau style.css. Terus titelnya ini stok bahan ajar Sita 36 sampai 39 ini. Sini ada informasi bahan ajar. Di halaman ini menu informasi bahan ajar yang diberi kelas aktif menandakan user sedang berada di halaman stok. Kemudian di baris 70 sampai 82 ini sama seperti hal sebelumnya, sapaannya secara dinamis, greeting message, terus avatar dan nama usernya. Kemudian di baris 84 sampai 90 ini ada header dan tombol tambah. Di flag untuk membuat judul di kiri, tombol di kanan. Kemudian tombol tambah bahan ajar saat diklik membuka modal form untuk menambah data stok baru. Di bagian atas halaman saya membuat layout flex dengan judul kiri dan tombol tambahan
bahan ajar di kanan. Tombol ini membuka modal yang berisi form untuk memasukkan data bahan ajar yang baru tanpa harus pindah halaman. Baris 92 ini sampai 113. Di sini tabel ini menampilkan semua data stok bahan ajar. Bagian T-body-nya sengaja saya kosongkan karena nanti akan diisi secara dinamis oleh JavaScript. Fungsi reader stock table akan mengambil data dari array stok data, lalu membuat tabel stok, lalu membuat baris-baris tabel secara otomatis. Nah, ini memudahkan jika perubahan data cukup update arraynya saja, tabel akan terrefresh sendiri. Kemudian kenapa pakai table responsive? Karena kelas ini membuat tabel bisa di scroll horizontal di layar HP agar tidak rusak tampilannya. Begitu. Kemudian di baris 115 ini sampai 125 ini modal ini berisi form lengkap untuk menambah bahan ajar yang baru. Saya menggunakan berbagai tipe input, teks, number, dan select drop down. Form ini memiliki validasi required, jadi user tidak bisa mengosongkan field yang penting. Kemudian saat user klik simpan data, fungsi handle add stock akan dijalankan. Fungsi ini akan membaca semua nilai dari input, menambahkan data baru ke array stok data, lalu memanggil render stock untuk memperbarui tampilan tabel secara otomatis. Kemudian di baris 126 sampai 157 di sini tata letak form grid. Tata letak form grid ini untuk menghemat ruang. Jadi saya menggunakan layout flex dan gap. Kode barang dan edisi saya ditempatkan dalam satu baris yang sama, masing-masing memakai lebar fleksibel flex 1 di sini. Begitu juga dengan jenis dan stok. Ini membuat form lebih kompak dan tidak terlalu panjang. Kemudian di sini ada di baris terakhir 199 sampai 172 selain fungsi standar checkout, update greeting, dan display user info. Fungsi ini akan membaca stok data dari array stok data dan arti yang ada di data.js, lalu menampilkannya ke dalam tabel. Jadi saat halaman pertama dimuat, tabel sudah langsung berisi data. Kemudian ini di sini saya sudah membuat style.css-nya seperti ini kurang lebih. Terus saya juga sudah membuat kode pemrogramannya recap.html kurang lebih seperti ini juga. Kemudian ada monitoring, kemudian history kurang lebih seperti ini. Di sini juga saya sudah membuat main.js dan data.js yang sudah saya download di halaman tugas yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada tampilannya stok ajar bahan ajar, pemimpinan, pengantar komunikasi, manajemen keuangan, mikrobiologi. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk mengujinya. Itu kita buka dulu File Explorer. Kemudian di sini
Open with Google Chrome. Nah, di sini tampilannya, di sini juga ada tampilan bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, tampilannya seperti ini, ada logo UT, Universitas Terbuka, Sita, login, portal sistem informasi, tiras, bahan ajar. Kemudian di sini ada akses demo juga untuk penguji. Bila mana ingin menguji website ini, cukup masukkan email admin@ut.ac.id, kemudian passwordnya admin 123. Di sini ada alamat email, kata sandi, kemudian login, kemudian di sini ada lupa password dan buat akun atau registrasi. Sekarang saya akan mencoba untuk, karena saya belum mempunyai akun, saya akan mencoba memasukkan email saya dan kata sandinya, apakah berhasil atau tidak. Masuk. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, email dan password salah. Berarti saya belum daftar ke akun Sita login ini. Admin @ut ac.id. Nah, di sini ada pemberitahuan login berhasil. Kemudian tampilannya seperti ini, dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitor progres DO, rekap bahan ajar. Kemudian di sini ada history transaksi juga. Di sini ada logout maksud saya. Di sini ada cek stok bahan ajar, tracking paket. Rina at ut.ac.id, menerima 123, login berhasil. Nah, ini juga langsung berubah ya sesuai dengan nama email. Jadi di sini berubah tampilannya, di yang asalnya akses demo admin, jadi sekarang selamat sore, nama usernya Rina, jadi Rina Wulandari di sini. Kemudian di sini ada tracking. Nah, di sini Rina Wulandari dalam perjalanan ekspedisinya JNE, tanggal kirimnya tanggal 25 bulan 8 2025, total atau pembayaran pengirimannya 180. Kemudian di sini juga ada riwayat perjalanan. Sekarang saya akan coba untuk menambahkan BDG 33. Sininya kode barang PRSB 1933, contoh 1, edisi 1, nama bahan ajarnya ilmu komunikasi BMP, stoknya 200. Nah, di sini mata kuliahnya sudah saya tambahkan dengan kode barang, kode lokasi itu 9 BDG 33, terus kode barangnya PRSB 1933, nama barangnya ilmu komunikasi, jenisnya BMP, edisinya 1, stok 200. Kemudian saya akan login kembali. Sekian tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.